Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Daud kemuliaan para mas saya, para alim, para ulama, wabil khusus beliau berdua, Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim. Beliau berdua-duanya adalah di samping pengasuh pondok pesantren, ketua PWNU dan ketua PCNU. Kalau saya di PWNU itu awan itu pembantu umum. Karena itu saya membantu yang bukan angkat-angkat meja atau angkat-angkat kursi. Tadi kita membantu pada katakan begitu. Semoga kehadiran beliau membawa berkah, membawa manfaat bagi kita bersama-sama. Amin. Para pimpinan Yayasan Tulungagung, Bapak Wakil Rektor, para dekan, seluruh dosen, para mas saya, Martin, saya tidak menyebut Ustadz karena sekarang Ustadz itu manik gitu. Sekarang banyak orang namanya aneh-aneh jadi Ustadz namanya Arab gitu. Lagi namanya Sony, kemudian jadi Ustadz namanya ya jahil atau mahir gitu. Kalau di Lirboyo namanya mustahik ya, jadi enak. Lirboyo kalau itu Ustadz namanya mustahik dan munawir. Baik dari Limasal, Lirboyo dan dari Tulungagung, baik dari ini yang banyak ibu-ibunya dari TPI, TPA, Ma'arif NU, kemudian dari Jamul Wal-Mufat. Karena itu pihak ketiga yang kita rekrut ini insya Allah hanya satu yang NU ya, kami mohon maaf, hanya satu yang NU, yaitu yang Ma'arif NU saja. Di masa bukan NU, Jamul Wal-Mufat juga bukan NU. Nggak ada NU-nya. Jadi yang NU hanya satu, Ma'arif NU. Yang Jamul Wal-Mufat kan nggak ada NU-nya. Apalagi Himas juga nggak ada NU-nya. Ya misalnya saya hormati, kita menggandeng seperti ini sebetulnya memang di samping keterbatasan dosen kami untuk mengajar agama di kampus ini sangat terbatas, juga kemampuan dosen kami nggak bisa. Di sini banyak dokter Al-Quran dan tafsir, tapi kalau suruh mengajar Al-Quran belum tentu bisa. Karena itu lebih baik yang mengajar Al-Quran yang biasa mengajar Al-Quran, TPI, TPA. Karena itu meskipun namanya mahasantri, kita perlakukan seperti anak-anak TPA. Ini mahasantri semua namanya, tapi yang ngaji Quran mahasantri. Nah, karena itu kita ingin kerjasama ini juga berjalan terus, dan insya Allah Yayasan Tulungagung terus mengembangkan tradisi atau mengembangkan budaya pesantren. Dan makanya salah satu bagian terpenting adalah kalau di perguruan tinggi lain, ma'had itu menjadi bagian dari kampus. Tapi kalau di Tulungagung tidak. Ma'had itu adalah kampus itu ma'had. Jadi semua di sini adalah semua disebut ya kiai. Kalau bagi bagi para gurunya, nanti bagi para pelajarnya namanya santri, meskipun sudah kita sebut mahasantri. Meskipun Islam mahasantri sebetulnya itu ada di Ma'had Ali, bukan di Ma'had Al-Jamiah. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang Ma'had Ali dengan Jamiah lebih besar mana? Ya lebih besar Jamiah gitu. Cuman lebih tinggi Ma'had Ali. Tapi yang lebih akrab itu bukan di Ma'had Al-Jamiah, di Ma'had Al-Jimaah gitu lah.
Aduh. Syukur alhamdulillah program ini adalah wajib bagi semuanya. Sehingga ini tidak hanya para mahasiswa yang kita santrikan, tapi juga para dosen ya. Nah, setahun yang lalu sudah kita launching mahar untuk dosen. Jadi yang ngajar juga mati untuk dosen. Mestinya tahun 2020 itu mati untuk karyawan. Mestinya itu ya. Semua wajib ikut, jamnya sama, jam 7 sampai jam 8.40 karena semua nggak ada kegiatan. Kita berani mengorbankan kuliah jam pertama, kita tiadakan semua wajib-wajib termasuk dosennya. Nah, karena pandemi maka untuk dosen sementara off dulu karena semua adalah WFH, kerja dari rumah. Untuk mahasiswa kemarin tetap saya ngotot, ya ini harus tetap dilaksanakan. Layu 20 sebisa mungkin. Ya kalau nggak bisa semuanya dan mereka hadir, ya tetap tetap berjalan, adanya berjalan, yaitu melalui virtual. Karena itu kalau pagi itu termasuk meskipun virtual, para yang bapak-bapak yang kesini masuk ke kampus tetap pakai sarungnya. Jadi malah justru saya wajibkan dulu awalnya nggak enak. Saat itu gue kesini mau celana, ngapain mau pakai celana? Jangan sarungnya dicopot, sarung itu kan sangat embun. Sarung dicopot, embunnya lepas. Tetap sarungan. Di sini kalau jam 7 itu banyak orang sarungan. Ya sarung yang begini itu ya. Cuman kemarin saya wajibkan sarungan tapi harus hati-hati. Tetap pakai CD. Pakai dia. Kan di sini masih banyak cantik-cantik gitu loh. Gaya ini. Bagus sekali yang saya hormati. Maka ini bukan persoalan sarung tidak sarung, tapi ini persoalan budaya, persoalan aspek rasa. Orang yang diajar agama menggunakan yang ngajarin persarungan dengan yang tidak, ini beda rasanya. Sama juga kalau saya misalkan Jumatan di kota, itu yang ceramahnya khotbah pakai celana, nggak ada rasa khotbahnya. Tapi kalau yang khotbah pakai sarung itu ada rasanya. Kalau yang ya sama-sama juga. Kalau yang khotbah pakai jubah juga ada rasanya juga. Karena rasanya menakutkan ya kalau pakai sarung itu adem, tapi kalau pakai jubah itu menakutkan. Karena itu sekalian, maka tradisi-tradisi keagamaan, di samping belajar keagamaan, tetap kita lakukan secara baik sehingga agama itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi agama itu juga lah perilaku dalam kehidupan kita. Ini yang saya kira sangat penting. Ya sangat penting. Meskipun dulu waktu saya di Lirboyo itu kan saya kalau mau kuliah di Tridate itu dulu, itu kan dari pondok kan sarungan, itu sarungnya di sempetnya di lembek gitu ya. Sarungnya di lembek, sarungan di lembek baru dipakai di jalan. Nah kalau pakai sana itu diolok-olok, enak tulis lewat gitu ya. Itu profesor-profesor ternyata doanya kawan-kawan dari Lirboyo ternyata terkabul, karena sudah profesor itu ya. Nah yang sekalian saya hormati, program mahar ini menjadi salah satu kekuatan yaitu Tulungagung di dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Ini sangat penting. Karenanya dengan program seperti ini berjalan 3 tahun yang wajib, 4 tahun ini 4 tahun berjalan. Alhamdulillah meskipun mudirnya itu tidak dibayar. Jadi seperti tradisi kiai itu kan tidak dibayar. Makanya mudirnya Pak Teguh ini nggak pernah dibayar. Sebagai mudir kenapa? Karena PLT itu 3 tahun sekali Pak Teguh ini. Jadi pejabat lillahi ta'ala. Pelaksana tugas maksudnya. Tapi di sini singkat PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Itu nggak dibayar Pak Teguh. Semangatnya sangat luar biasa. Nah, mulai 2 tahun yang lalu ada tambahan lagi untuk mahar itu malam hari, yaitu pengajian lanjutan Bandungan lanjutan. Ini yang sudah selesai,
yang ada di sekitar kampus ini, kalau malam hari itu ya semua pada ngaji di Maha. Nah, semua ngaji di Maha. Dan itu yang saya lihat pesertanya yang paling banyak kalau ngajinya Pak Teguh. Karena yang kitabnya pakai kutu uyun. Nah, saya nggak berani baca kutu uyun. Karena setiap saya baca kutu uyun, santri saya mesti habis. Yang mau baca kutu uyun mesti rabi kabeh. Karena saya nggak berani. Kalau saya baca di sini kutu uyun, mahasiswa saya rabi semua gimana nanti. Nah, karena itu kalau malam hari ada itu yang belum dilaksanakan sebetulnya ini. Satu lagi namanya sorokan. Nah, tinggal nanti beberapa mestinya 2021 kita sudah menggunakan sistem sorokan. Karena apa? Dimungkinkan yang mereka sudah lulus, terutama yang di kelas kuliah itu bisa kemudian dengan sorokan dengan spesifikasi keilmuannya. Yang semoga aja di 2021 ini kita selesai pandeminya, semoga saja kita bisa berjalan secara normal kembali. Juga sebenarnya saya hormati untuk yang bermukim di Maha sampai sekarang ini belum bisa digunakan karena Maha kita termasuk Rusunawa digunakan untuk pasien COVID. Jadi sampai sekarang masih sekitar 150 atau berapa? 20. Karena kasus Tulungagung itu termasuk sekarang tinggi. Jadi mulai Maret sampai sekarang ini belum bisa. Kemarin Pak Bupati telepon minta diundur sampai Januari. Tapi kalau memang belum selesai